Hai guys, selamat datang di Motion Gadget. So, di video kali ini kita akan ngebahas hasil kamera dari Realme Narzo 30A atau Realme Narzo 30A. Ya, sama-sama kalian ketahui Realme Narzo 30A adalah salah satu smartphone gaming di kelas entry level dan di harga sejutaan. Selama launching kemarin, HP ini tuh terlihat luar biasa dari segi performa dan juga kameranya. Tapi apa iya di harga sejuta smartphone ini bisa menghasilkan jepretan foto yang oke? Kita akan ngebahas di video kali ini. Tapi sebelum kita ngebahas kameranya, kita lihat dulu nih spesifikasi yang dibawa sama Realme Narzo 30A. Realme Narzo 30A pakai chipset MediaTek Helio G85, ditandemkan dengan RAM sebesar 3GB atau 4GB, dan internal storage 32GB atau 64GB. Untuk pasokan daya, Realme Narzo 30A ini punya baterai sebesar 6000 mAh dengan fast charge 18W. Untuk layarnya, Realme Narzo 30A ini punya layar sebesar 6,5 inch HD+ dengan panel IPS. Nah, sekarang kita lari ke bagian kameranya. Realme Narzo 30A ini punya kamera utama sebesar 13 megapiksel dan kamera sekundernya cuma 2 megapiksel sebagai depth sensor. Sedangkan untuk kamera depannya punya resolusi sebesar 8 megapiksel aja. Oke, tadi kita udah lihat spesifikasi yang dibawakan oleh Realme Narzo 30A. Sekarang gua akan kasih lihat ke kalian hasil kamera dari Realme Narzo 30A ini. Tapi sebelum kita lihat hasil kamera dari Realme Narzo 30A ini, gue akan kasih tahu dulu nih ke kalian. Ada 3 hasil kamera dengan objek yang sama dan konfigurasi yang beda. Ada auto, kemudian auto HDR, kemudian ada auto dengan chroma boost. Kenapa gue bagi 3 seperti ini? Karena di Realme Narzo 30A ini punya fitur yang namanya chroma boost. Jadi kalian bisa tahu nih gimana sih hasil kamera dari Realme Narzo 30A ini dengan kamera auto, kemudian auto HDR, dan juga auto dengan fitur chroma boost. Kita langsung aja lihat hasilnya. Oke, kita masuk ke foto yang pertama. Nah, di foto yang pertama ini kita bisa lihat nih ada beberapa objek. Ada langit dan juga pohon. Dan yang lebih krusial sebenarnya sih langitnya. Nah, tapi di hasil Realme Narzo 30A kamera autonya ini apa ya, dynamic range-nya juga oke sih. Langitnya kelihatan, terus juga pohonnya ya walaupun terlalu over sharpening ya prosesnya. Ya gimana ya, emang harga HP sejutaan hasil kamera itu begini. Dan ketika kita nyalain fitur HDR, kalian bisa lihat nih perbedaan antara langit yang kamera auto dan juga kamera yang udah nyalain fitur HDR. Terus juga kalian bisa lihat di bagian temboknya. Di bagian temboknya ini dia sedikit lebih terang dibandingkan dengan kamera hasil kamera auto. Tapi overall, untuk dynamic range-nya ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan kamera autonya. Nah, selanjutnya kita akan nyalain fitur yang namanya fitur chroma boost. Nah, bisa kalian lihat nih di sini. Kalau misalnya kita nyalain fitur chroma boost, semua objek yang gelap itu tuh kelihatan lebih terang. Contohnya, di bagian bawah, kalau misalnya kita lihat nih, di bagian tembok, di bagian pohon bawah dan juga pohon sebelah kiri, itu yang bagian gelapnya itu menjadi sedikit lebih terang. Nah, kemudian di langitnya ini dia apa ya? Tetap terang. Dan warna langitnya cenderung lebih apa ya, biru laut gitu. Jadi warnanya birunya lebih kemuda-mudaan gitu. Dan untuk kalau pakai fitur chroma boost sih sebenarnya oke-oke aja sih. Bisa membuat hasil fotonya sedikit lebih gonjreng dan juga lebih terang. Oke, kita masuk ke foto yang kedua. Nah, di foto yang kedua ini kita punya genteng dan juga objek langit yang kayaknya emang cukup krusial untuk difoto pakai HP. Nah, kalau misal kita lihat nih, untuk kamera autonya seperti foto yang pertama, dynamic range-nya oke, kemudian juga warnanya juga oke. Tapi emang sih di processing dari ketajamannya itu atau sharpening processingnya itu sedikit lebih lebay ya. Karena kalian bisa lihat nih kalau misalnya kita zoom di bagian pohon itu, aduh ini apa ya, tajam banget gitu, tajamnya terlalu tajam. Kemudian untuk
langit bagian kiri, kalau misalnya kita nyalain HDR, kalian bisa lihat nih garis-garis di bagian atas ini itu cukup bagus banget dynamic range-nya, awan-awannya kelihatan, garis-garisnya. Terus juga nggak ada yang ini lagi sih. Kalau misal kita nyalain fitur HDR, pokoknya HDR itu membuat dynamic range dari foto kita sedikit lebih baik. Nah, kalau misal kita nyalain chroma boost-nya, di foto ini tidak ada perbedaan sama sekali dengan hasil kamera HDR-nya. Tidak ada perbedaan sama sekali ya. Oke. Nah, kita masuk ke foto yang ketiga. Ini ada kotak dari Realme Narzo 30A. Nah, ini kita main fokusnya. Jadi di bagian belakangnya itu bakal blur seperti ini. Kalau misalnya kita lihat nih di foto kamera autonya, itu di bagian belakang nih, bagian langitnya itu sedikit over brightnya. Sedikit lebih over brightness. Jadi hasil awannya yang putih itu tuh terlalu terang banget. Kemudian untuk ketajamannya ya sama seperti foto yang sebelum-sebelumnya, tetap over sharpening. Kemudian untuk antara separasi background dan objeknya ini cukup bagus, dan juga hasil bokehnya atau bagian blurnya itu tuh oke juga sih. Terus kita fokus ke bagian bawahnya. Ini guratan-guratan atau mungkin batuan-batuan di bawah sini. Itu tuh kelihatan juga sih, dan juga sedikit lebih tajam. Nah, kalau misalnya kita nyalain fitur HDR-nya, kita bisa lihat nih, beda banget hasilnya. Yang tadinya warna langitnya itu terlalu terang, sekarang dengan proses HDR, warna langitnya sedikit lebih kelihatan, dan juga awannya kelihatan. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalnya kalian foto objek seperti ini dan langitnya itu lagi terang-terangnya, kalian harus nyalain fitur HDR. Nah, kita bisa lihat ini warnanya sedikit lebih baik ya, terutama di bagian kotaknya, di bagian tulisan Narzo sebelah kiri ini. Kalian bisa lihat tuh warnanya beda ya antara yang auto dan juga HDR. Kemudian juga untuk langitnya nih di bagian sebelah kanan itu kelihatan banget dan juga rapi. Untuk ketajaman di bagian batu-batuan, ini di bagian tembok maksud saya, ini bagus juga dan masih kelihatan oke sih untuk hasil kamera dari Realme Narzo 30A dengan HDR. Gimana kita nyalain fitur chroma boost? Nah, kalau misal kita nyalain fitur chroma boost, semua hal yang tadi ada di HDR itu nggak kelihatan ya. Jadi balik lagi seperti kamera autonya. Jadi kalau misal kita lihat nih dengan fitur chroma boost ini, dia awannya tetap kelihatan oke, tapi untuk hasil yang gelapnya itu seperti di bagian HDR ini, itu dia balik lagi seperti kamera auto. Tapi kalau misal kita lihat di kamera autonya, warnanya sedikit lebih pucat ya emang ya. Tapi di bagian chroma boost ini, warna hijau yang ini itu tuh terlihat lebih gonjreng. Jadi buat kalian yang suka foto dengan hasil kamera yang oke dan juga gonjreng, pastikan kalian nyalain fitur chroma boost di HP Realme. Nah, sekarang kita masuk ke foto gue. Jadi di sini gue belakangin langit dan kita lihat hasilnya nih. Nah, untuk hasil kamera autonya kita bisa lihat nih, semuanya kayaknya hancur berantakan dan lebih fokus ke bagian langitnya. Nah, bisa kita lihat nih, gue itu tuh kelihatan gelap banget dan nggak bisa fokus ke bagian objek orangnya. Jadi dia lebih fokus ke bagian langitnya karena emang bagian yang paling krusial itu ya di bagian langitnya. Kemudian kalau misalnya kita nyalain HDR-nya, kita bisa lihat di bagian gue-nya itu sedikit lebih terang, dan juga warna langitnya atau bagian langitnya dia sedikit lebih oke dynamic range-nya, dan intinya gue-nya itu kelihatan. Jadi kalau misalnya kalian foto membelakangi langit gitu ya, harus pakai fitur HDR. Oke, kalau tadi kita udah foto di luar ruangan, sekarang kita lihat foto di dalam ruangan. Oke, ini untuk hasil kameranya sedikit lebih baik dan juga oke, ini masih kelihatan. Terus untuk detail di bagian mejanya itu masih kelihatan banget. Untuk proses dari ketajaman itu masih
kelihatan di sini ya, karena kalian bisa lihat nih kalau misalnya di zoom hasilnya tajam banget. Kemudian kalau misalnya kita nyalain fitur HDR-nya, nah kalau misalnya kita nyalain fitur HDR-nya, kalian bisa lihat nih di bagian tembok belakang ini warnanya sedikit lebih gelap, dan juga untuk detailnya sedikit lebih baik daripada kamera autonya. Kalian bisa lihat nih. Kemudian untuk bagian warna hijau di daun artificialnya ini lebih gelap ya, dan juga lebih detail intinya. Terus juga di bagian mejanya juga lebih detail, pakai banget jadinya kalau misalnya kalian nyalain fitur HDR-nya. Next, sekarang kita di kamera selfie-nya. Nah, kita bisa lihat nih di kamera selfie ada foto gue. Jadi ini ada tembok dan juga ada pintu. Jadi di bagian tembok ini warna putihnya tuh sedikit over brightness. Tapi kalau misalnya kita nyalain fitur HDR, dia kelihatan dan juga dynamic range-nya sedikit lebih bisa diperbaiki oleh fitur HDR-nya ini. Nah, untuk detailnya menurut gue ini udah detail banget sih. Apalagi kita bisa lihat nih di bagian baju. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini bajunya tuh udah mulai kelihatan ada kayak bulu-bulu gitu ya. Dan ini kelihatan nih di Realme Narzo 30A di bagian kamera depannya. Itu juga berlaku untuk HDR. Malah di HDR ini dia sedikit lebih detail karena dynamic range-nya sedikit lebih baik dibandingkan dengan hasil kamera dari kamera autonya. Nah, gimana untuk hasil kamera portrait-nya, kamera depan? Nah, bisa kita lihat nih. Ini antara separasi objek dan background sedikit lebih baik dan juga oke sih. Cuma miss-nya cuma di sini nih, di bagian sebelah kiri ya mata gue, di atas telinga. Itu emang rada susah sih, karena kan emang bagian rambut itu sedikit lebih apa ya, objek yang paling susah dideteksi oleh software bokeh dari smartphone. Dan ini rapi sih sebenarnya. Oke, tadi itu udah ada hasil foto dari Realme Narzo 30A. Nah, gimana sih kalau misalnya Realme Narzo 30A ini dipakai untuk ngerekam video? Hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Realme Narzo 30A. Kalian bisa lihat deh hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa zoom 2 kali dan 4 kali tapi digital zoom. Dan untuk videonya nggak ada ace, jadi hasilnya lebih gemeter. Kalau tangannya tremor sih kelihatan, tapi kita cek fokusnya dulu. Oke. Fokusnya rada lama ya. Udahlah, pokoknya kayak gini hasilnya. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Realme Narzo 30A. Kalau misalnya belakangnya ini tembok, dia lebih fokus ke muka. Coba kalau misalnya kita belakangnya tidak kelihatan sama sekali. Oh, dia nggak tahu nih, dia bingung antara fokus ke muka sama fokus ke background. Oke, mungkin sekian aja video kali ini kita ngebahas Realme Narzo 30A. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini, dan jangan lupa untuk klik tombol dislike jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang di sebelah kanan, dan jangan lupa untuk tonton video gue yang di sebelah kiri ini. Sekian, Duki pamit. Have a nice day. Bye-bye.